Shalom semuanya. Saya rasa bisa lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Boleh tosin kanan kirinya dong ya. Happy Sunday. Happy Sunday. Tos lah, happy Sunday. Kita mulai dari kita pada ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita selalu bersyukur. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Bila pada hari ini Tuhan kami bisa ada di sini Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan, semua anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa sama-sama Tuhan berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Inilah setiap kami Tuhan yang datang dengan kerinduan hati kami Bapa, untuk bisa menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan melalui kehidupan kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang sukacita Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, agar kami bisa sungguh-sungguh Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Bapa, Raja di atas segala raja. Kami buka Tuhan ibadah hari ini Tuhan, karena Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, biar Engkau yang beracara Tuhan dalam ibadah hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kita mau bersaat teduh sebentar. Kita mau mengecap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita akan ucapkan syukur kita. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti-Mu Bapa. Engkau Allah yang
untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami ingin memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Yesus. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan bisa menjadi upah yang harus di hadapan-Mu Bapa. Tuhan curahkan Tuhan sukacita yang baru pada pagi hari ini Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang datang pada hari ini Bapa. Setiap yang percaya sama-sama katakan Amin. sekali lagi ya, saya sapa boleh lebih kencang daripada suara saya. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi, Shalom semuanya. semua bersuka cita hari ini. Amin. Haleluya, kita akan pujian hari ini kurasa bahagia. Yang bahagia boleh Kasih saya terbaiknya. saudara.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita melakukan satu pujian sungguh indah. Bahwa pada hari ini, apa yang disampaikan oleh hambanya, Ramai
Keindahan dapat kami rasakan ketika Engkau menyatakan hadir ke dunia, datang di dalam kehidupan kami. Karena kerinduan kami adalah selalu dekat dengan Tuhan yang kami sembah. Hanya Engkaulah tempat kami mengadu, hanya Engkaulah yang menentukan langkah-langkah kehidupan kami sebagai manusia. Kami bisa melewati satu hari adalah anugerah. Bisa melewati satu minggu adalah kasih karunia. Hari lepas hari yang kami lewati, otoritasnya bukan di tangan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi minggu depan, bahkan besok, bahkan 1 jam yang akan datang pun kami tidak bisa mengetahuinya. Segala sesuatu bisa terjadi, bukan di luar, bukan karena kekuatan kami. Karena itu sudah selayaknya selama ada kesempatan kami selalu bersyukur datang untuk menyembah dan memuliakan nama Engkau. Karena Engkaulah yang berotoritas atas seluruh kehidupan kami, berotoritas atas nyawa dan nafas yang setiap kami tarik dan hirup udara ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, telinga dan mata kami, sehingga apa yang kami dengar dan yang kami lihat di layar menuntun kami lebih memahami otoritas Engkau di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan mendengarkan satu firman Tuhan yang berkaitan dengan otoritas Tuhan di dalam kehidupan manusia. Kayaknya terlalu jauh nggak nyampe ya. Bisa dibantu klik ya. Hari ini kita akan belajar tema firman Tuhan, Be a Star, atau menjadi bintang. Secara prinsip, hidup manusia tentunya dia ingin berhasil, ingin sukses, dan lain sebagainya. Ya, diklik. Berat ya materinya ya. Kalau ditarik dari isi worship kayaknya agak berat. Langsung harus buka dari PowerPoint kayaknya. Diklik lagi. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki visi dan misi yang jelas. Dengan kata lain, Tuhan yang Bapak Ibu sembah adalah Tuhan yang bekerja sangat teratur. Tidak asal-asalan bekerja, tetapi dia bekerja sesuai dengan rancangan-rancangan dia. Nah, yang menjadi persoalannya adalah seringkali rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita sulit sekali kita mengerti. Karena jika kita bisa mengerti rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, seharusnya kita tidak akan keluar dari rancangan-rancangan Tuhan. Oke, diklik lagi. Karena itulah Tuhan juga telah merancangkan masa depan setiap orang. Dengan kata lain begini, engkau bisa lahir ke dunia bukan karena kehebatan orang tua. Yang orang tua jangan langsung coba tuh, jadi anak gua nggak berbakti sama gua dong nanti. Bukan itu maksudnya, oke? Nah, kita lahir ke dunia bukan kehebatan orang tua. Orang tua itu tetap harus kita sayangi, tetap harus kita hormati, kita berbakti kepada orang tua. Tetapi harus Anda ketahui, kita bisa hidup di dunia, orang tua itu hanya sebagai media menghadirkan kita di dunia. Faktanya, banyak pasangan suami istri menikah, ingin punya anak, nggak bisa punya anak, betul? Kalau seseorang bisa lahir ke dunia karena kehebatan orang tua, seharusnya tidak ada istilah kata mandul. Dan yang mandul ini bukan hanya terjadi pada wanita, pria juga bisa mengalami kemandulan. Nah, kalau kita bisa menghadirkan seseorang ke dunia, seharusnya tidak ada istilah keguguran dan sebagainya. Tapi faktanya, banyak orang mengalami keguguran sebelum dilahirkan ke dunia atau setelah lahir ke dunia.
hanya berusia beberapa minggu meninggal juga. Kalau orang tua bisa menentukan kelahiran seseorang, mestinya orang tua juga bisa ngatur tanggal lahirnya dong. Di luar sesar ya. Kalau sesar kan kita bisa tentukan waktunya, jamnya. Tapi kalau di luar sesar kan nggak bisa. Saya punya satu rekan hamba Tuhan, namanya Pak Welly. Nah, beliau ini salah satu yang melayani di Glow Season City. Beliau sudah beli tiket mau ke Amerika karena rencananya putrinya akan melahirkan anak di Amerika supaya bisa dapatkan dua warga negara Amerika dan warga negara Indonesia. Ini anak kedua yang akan dilahirkan oleh putri dari rekan saya, Pak Welly. Dia sudah beli tiket suami istri. Nah, anaknya juga sudah beli tiket karena masih 3 bulan baru akan melahirkan di Amerika. Sudah planning semuanya dengan matang. Tapi apa yang terjadi? 2 minggu yang lalu, anaknya mengalami interaksi. Ternyata ada masalah dengan rahimnya, terpaksa ketupannya akhirnya sudah keburu pecah di usia 7 bulan. Akhirnya terpaksa sesar. Jadi tiket yang mereka beli suami istri, anaknya, mantunya 4 tiket ke Amerika hangus semua. Dan nggak hangus pun, ya Anda harus pakai itu tahun ini. Nah, tahun ini kan tinggal 1-2 bulan, nggak dipakai, ya hangus. Nah, ini gimana tuh? Kan di luar rencana. Manusia nggak bisa rencanakan. Karena itulah engkau bisa hidup dan bisa lahir ke dunia karena kuasa Tuhan. Tuhan izinkan. Nah, kalau Tuhan sudah izinkan seseorang lahir ke dunia, pasti Tuhan juga sudah merancangkan kehidupan seseorang di dunia. Ya, kita lihat Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, diklik. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sedikit teknis dengan masalah. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan merancangkan kehidupan setiap orang. Dan rancangan Tuhan untuk setiap orang adalah rancangan damai sejahtera. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk, tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat atau mengalami kegagalan-kegagalan. Coba kita lihat, kalau hidup manusia bisa mengalami masalah, kesulitan, penderitaan, problem, agaknya dia keluar dari rancangan Tuhan atas kehidupan dia. Ya, karena di sini sudah sangat jelas Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan di dalam kehidupanmu. Karena itu jika di dalam hidupmu mengalami masalah, kesulitan, penderitaan dan kegagalan, berarti engkau sudah keluar dari rancangan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, sehingga engkau mengalami masalah itu. Nah, rancangan yang Tuhan sudah tetapkan itu sebenarnya dari awal manusia diciptakan Tuhan sudah dirancangkan. Kita lihat, setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa, dan Allah itu sudah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa. Coba kita berpikir sebagai orang Kristen. Allah menciptakan manusia hari keberapa? 6, 7? Hari ke-6. Kenapa Allah tidak ciptakan manusia di hari pertama? Kenapa ya? Karena menurut saya sebagai seorang hamba Tuhan, seharusnya Allah menciptakan Adam itu di hari pertama. Untuk apa? Supaya Adam bisa menjadi saksi hidup bagaimana Allah melakukan penciptaan. Hari pertama ciptakan apa, hari kedua ciptakan apa, sampai hari ke-6 ciptakan apa. Lalu bagaimana cara Allah melakukan penciptaan? Apakah simsalabim jadi? Atau Allah seperti melakukan apa lagi? Kan ada saksi hidup, betul?
Nah, hari ini Bapak Ibu bisa mengetahui Allah menciptakan Adam dan Hawa hari keberapa, bagaimana proses penciptaan. Kita kan tahunya dari Nabi Musa. Kalau Musa bohongi Anda, ya sudah, kita semua dibohongi. Bisa tangkap? Maaf kata saya katain bukan berarti mencurigai Musa ya. Ya, lalu yang kedua, Musa menulis secara penciptaan manusia itu sudah 1000 tahunan baru dia tulis ulang. Kalau bukan benar-benar Tuhan yang kasih tahu ke Musa bagaimana menciptakan, Musa nggak akan mungkin bisa menulis, kecuali dia ahli mengarang novel, asal cerita saja. Dan kita dikibulin kalau begitu. Mestinya kan hari pertama diciptakan, setuju? Supaya Adam setelah diciptakan hari pertama, nah dia bisa melihat, oh begini Allah menciptakan. Hari kedua diciptakan apa, bagaimana menciptakan supaya, nah dia akan ajarkan, beritahukan ke anak turunannya, sehingga ada saksi hidup, oh Tuhan yang benar-benar menciptakan bla 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 dan sebagainya. Betul? Tapi setelah saya pikir-pikir, rasanya kalau Tuhan ciptakan manusia di hari ke-6, nggak mungkin salah juga deh. Pasti ada alasan. Alasannya apa? Bingung ya? Sudah pada makan belum? Buah-buahan diciptakan di hari keberapa? Buah-buahan itu bukan diciptakan di hari pertama. Nah, setelah banyak melakukan penciptaan di hari selanjutnya, hari-hari lalu Allah baru menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kalau Allah ciptakan manusia di hari pertama, lalu menciptakan tumbuh-tumbuhan di hari ketiga, hari kelima, artinya manusia harus puasa 3 hari, 4 hari, 5 hari. Akan itu masalahnya. Sudah puasa berapa hari? Allah sudah sediakan segala sesuatu, baru ciptakan manusia. Nah itulah, artinya Allah itu merancangkan yang terbaik untuk manusia. Dari awal penciptaan Tuhan sudah rancangkan yang terbaik. Tinggal nikmati ya, semuanya sudah tersedia, fasilitas sudah tersedia. Ini rancangan Tuhan. Nah tapi di tengah rancangan Tuhan, lalu Tuhan menciptakan satu pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Lalu Tuhan berkata, jangan kau makan buah ini. Ketika engkau makan, engkau pasti mati. Sanksinya jelas, larangannya sangat jelas. Tapi apa yang terjadi? Manusia yang sudah dirancangkan ke sini menyimpang ke sini. Akhirnya manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau gitu, yang salahkah Tuhan? Manusia kalau dari rancangan Tuhan, bukan Tuhan yang salah. Lalu Anda akan bertanya nih, kita PA lagi pemahaman kita, Pak Nathan, kalau buah pohon pengetahuan baik setelah diciptakan tidak boleh dimakan, ngapain diciptakan Pak? Kenapa diciptakan? Menguji ketaatan manusia sama Tuhan. Untuk menguji, hanya sekedar menguji? Gimana? Saya dari tempat saya Kemayoran Jakarta Pusat ke sini lewati banyak sekali rambu-rambu lalu lintas. Dan ada satu bagi rambu lalu lintas, kayaknya rambu lampunya agak mati sehingga di persimpangan akhirnya agak mandel di sana. Ya lumayan, hampir 10 menit karena semuanya ingin lebih cepat. Kalau hari Minggu Anda lihat mobil kebut-kebutan itu pasti mobil pendeta. Biasa ngejar jadwal. Oke. Mandek di tengah. Ya untunglah ada tukang gojek turun, bantu atur kiri kanan, ya udah agak lancar. Bapak Ibu yang saya kasih, coba Anda renungkan. Kalau hidup manusia tidak ada hukum, bagaimana? Lebih baik ada hukum atau tidak? Lebih baik ada hukum atau tanpa hukum? Kan kita ingin bebas dong. Kalau hukum kan membuat kita tidak bebas, betul? Jadi tidak ada hukum lebih baik, betul? Yakin? Satu hari aja lampu lalu lintas mati, kacau balau Jakarta Tangerang, betul? Nah rambu-rambu itu apa? Itulah bentuk hukum. Bisa lengkap? Sederhana. Itulah bentuk hukum. Artinya nenek moyang dari seluruh hukum yang ada di seluruh dunia dimulai dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Artinya begitu Allah ciptakan manusia, hukum juga sudah mulai Tuhan ciptakan. Nah unsur dari hukum itu hanya 2. Unsur dari hukum, bunyi dari hukum itu, dan sanksi dari hukum itu. Semua hukum itu hanya ada 2 unsur. Bunyinya apa-apa,
kemudian larangannya, oke? Nah, larangannya itu tanpa diberikan sanksi nggak akan bisa berjalan. Hukum sebagus apapun nggak akan bisa berjalan tanpa sanksi. Nah, itulah pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah nenek moyang dari seluruh hukum yang ada di dunia. Undang-undang semuanya selalu ada dua unsur. Jadi manusia keluar dari rancangan Tuhan sehingga mengalami kegagalan. Karena itulah Tuhan sudah merancangkan masa depan yang terbaik untuk setiap orang. Jika orang itu mengalami masalah kesulitan, kegagalan dan sebagainya, bukan disalah Tuhan lagi, tapi manusianya. Nah, lalu dari sini saya mengajak Anda berpikir, kenapa hidup saya bisa bermasalah, gagal dan sebagainya? Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Oke, tolong diklik lagi. Agak berat ya materinya. Kalau terlalu berat, saya ganti topik. Ya. Nah, selain campur tangan Allah, sukses tidaknya seseorang di dalam kehidupan itu juga ditentukan oleh mentalitas orang itu. Jadi, tadi kan di Yeremia 29, Tuhan merancangkan kehidupan yang terbaik untuk setiap orang. Masa depan yang indah, damai sejahtera, oke? Sudah dirancang oleh Tuhan. Tapi kesuksesan seseorang selain rancangan Tuhan juga harus ada unsur dari manusia itu sendiri. Dengan kata lain begini, Tuhan sudah menciptakan semua buah-buahan di Taman Eden. Adam dan Hawa akan mati kelaparan kalau dia tidak memetik buah itu untuk dimakan. Bisa nangkap? Kan nggak mungkin dong. Tuhan sudah ciptakan, lalu Tuhan datang, kemudian petik buah itu disuapi ke Adam dan Hawa. Yang benar aja dong. Artinya tetap melibatkan unsur manusia. Kalau begitu, Anda bisa gagal, Anda bisa sukses. Selain Tuhan menentukan, Anda juga punya andil di sini. Karena jika kesuksesan itu hanya di tangan Tuhan, Anda berkata, yang penting saya percaya Tuhan, saya beriman kepada Tuhan, hidup saya pasti sukses. Anda tahu nggak yang paling kaya dan sukses di dunia ini siapa? Kalau hanya mengandalkan Tuhan saja. Anda tahu siapa yang paling kaya? Pendeta. Yang selalu berdoa ke Tuhan. Anda jam 12 malam sudah meluk guling, pendeta masih haleluya, haleluya, Tuhan berkati ini, sembuhkan penyakit itu. Doakan banyak hal. Betul? Dia paling banyak berhubung dengan Tuhan, beriman kepada Tuhan. Nah, seumur hidup saya menjadi pendeta hampir 40 tahun, 35 tahunan. Jadi pendeta, siang doa, malam doa, belum pernah sekalipun saya mungkin lagi tidur seluruh jemaat keluarga lagi tidur, haleluya, haleluya, belum jatuh 1 kilo emas dari langit. Belum pernah tuh. Kalau betul hanya dengan berdoa saja bisa dapat 1 kilo emas dari langit, saya kepingin doa 24 jam. Biar makin banyak emasnya jatuh. Kan nggak begitu. Artinya tetap melibatkan manusia. Bukan hanya Tuhan. Kita klik lagi. Satu Timotius 4 ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Artinya setiap orang harus mengejar yang namanya kemajuan. Anda sebagai orang Kristen tidak boleh stagnan. Hidup ini harus terus berkembang. Anda harus mengupgrade diri. Anda harus mengembangkan potensi-potensi yang ada padamu. Apalagi zaman sekarang teknologi begitu cepatnya bertumbuh. Kita lihat, kalau Anda tidak mengikuti zaman, tidak mengikuti teknologi dan lain sebagainya, satu demi satu perusahaan itu tumbang karena tidak sanggup melawan kondisi. Kan sudah banyak mall, banyak yang mall-mall tutup. Kenapa bisa demikian? Sekarang kan online. Beli semuanya, tinggal buka HP, klik, barang sudah datang. Enggak usah ke mall lagi. Sehingga banyak mall-mall yang tutup. Kemudian percetakan-cetakan, orang sudah malas baca buku, tinggal buka YouTube, tinggal dengerin. Semuanya bangkrut.
Hanya karena teknologi. Kalau Anda tidak ikuti perkembangan teknologi itu, ya sudah, Anda tergilas oleh situasi kondisi. Makanya Tuhan menghendaki semua orang Kristen dan Kristen berusaha mengejar kemajuan. Kita klik lagi. Usaha atau pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, keluarga, kemudian budi pekerti, kerohanian, semuanya harus kita kembangkan, harus melakukan peningkatan-peningkatan agar semakin maju. Jangan sekali jemaat tetap sejemaat dong. Anda jadi jemaat nih, oke, dibaptis 5 bulan, oke, tetap jemaat. 1 tahun tetap jemaat, 10 tahun tetap jemaat. Nah, kapan bertumbuhnya? Kira 1 tahun jadi jemaat. Nah, setelah itu mulai pelan-pelan terlibat dalam pelayanan. Jadi tim masuk atau di gereja lah, menyambut tamu catat kehadiran jemaat Setelah itu jadi singer Nah, yang dari singer tadi, jangan sekali singer seumur hidup jadi singer, jadilah WL. Nah, yang bisa jadi WL, belajarlah musik. Kan harus bertumbuh, harus berkembang. Jangan stagnan dalam satu hal. Nah, itu yang Tuhan kehendaki. Dalam semuanya hal kita harus bertumbuh, harus berkembang. Oke, diklik lagi. Untuk sukses harus memiliki mental sukses. Karena untuk kaya orang harus memiliki mentalitas orang kaya. Banyak orang yang tidak punya mental kaya. Maaf kata ini. Banyak orang katakanlah, maaf kata nih, saya tidak memandang remeh profesi tukang gojek atau tukang bajai. Nah, dia kan profesinya seperti itu. Coba saja kalau tukang gojek atau tukang bajai dikasih 1 miliar, kira-kira apa yang dia lakukan dengan 1 miliar itu? Apa ya? Apa jadi modal usaha? Saya yakin pulang kampung kawin lagi dia, cari bini 1 lagi. Bukan mental sukses, tapi mental menikmati. Nah, banyak orang tuh mentalnya hanya menikmati, bukan mental untuk sukses, bukan mental orang kaya, tapi mental yang hanya tinggal menikmati. Dan Anda tidak bisa menikmati ketika Anda tidak berupaya. Karena itu ketika berbicara tentang mentalitas seseorang, mentalitas manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, Anda perhatikan, saya ada di kelompok mana dari ketiga mentalitas ini. Oke, diklik lagi. Lihat 3 mentalitas manusia. Mentalitas pertama rusak total, mentalitas kedua rata-rata, dan mentalitas ketiga adalah bintang. Oke, diklik lagi, kita lihat levelnya. Nah, mentalitas rusak total, apakah masih ada harapan ditingkatkan menjadi rata-rata? Dari rata-rata ditingkatkan lagi menjadi mentalitas bintang. Nah, itu sangat ditentukan mentalitas seseorang. Tapi dalam analisa, dalam penggalian ditemukan yang namanya mentalitas rusak total adalah sikap mental seorang yang pemalas, pesimis, selalu apatis. Nah, mentalitas model demikian sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, itu dia. Ada orang yang mentalitas seperti ini sudah tidak bisa diperbaiki. Memang sudah rusak. Malas, gak mau kerja dan gak mau, pokoknya ya hidup ini hanya bertahan hidup saja. Nah, ternyata dari hasil analisa ditemukan ada 30% manusia di muka bumi yang punya mentalitas rusak total. Artinya sudah tidak bisa diperbaiki. Ibarat itu barang nih, proyektor nih, sudah rusak, nggak bisa diperbaiki lagi, ya buang. Satu-satunya solusi. Ya, lalu level yang kedua, rata-rata. Kita lihat level rata-rata seperti apa. Ini adalah sikap mental pekerja, hanya menjalani kehidupan secara rutinitas. Nah, yang namanya karyawan semua itu masuk kelompok berisi. Lalu seperti apa mereka? Mereka tuh sudah merasa cukup puas dengan posisi mereka saat ini. Ya udah, sebulan lewat sebulan, yang penting saya bekerja, dapat gaji, yang mendapat kehidupan. Ya, suatu hari ada kenaikan pangkat, ya diikuti saja. Tapi nggak ada satu ambisi untuk lebih meningkatkan. Ya itu bertahan saja. Banyak yang mentalitas ini 60%. Artinya 60% ya Anda dikatakan malas, bukan kalau Anda malas, nggak mau kerja, nggak mau berupaya. Nah, itu Anda rusak total.
Tapi di sini 60% itu yang bekerja. Dan bekerja pun ya nggak ada target untuk lebih tingkatkan lagi. Ya bertahan hidup saja. Sekali jual es krim, selamanya jual es krim. Sekali jadi satpam, seumur hidup jadi satpam. Itu mentalitas di sini. Dia memang bekerja, tapi rata-rata punya hanya flat. Lalu mentalitas ketiga, kita lihat. Mentalitas ketiga menjadi bintang. Ini adalah mentalitas seorang pemenang. Tidak pernah putus asa dan selalu optimis. Dengan kata lain, orang yang bermentalitas bintang ini adalah orang yang berusaha terus mengembangkan diri. Diklik lagi. Terus berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Nggak pernah puas belajar. Nggak pernah puas meningkatkan diri. Saya seringkali katakan kepada anak saya, Papa tuh nyesal kamu, kalian tahu nggak? Dulu menganggap bahasa Inggris, bahasa Mandarin, karena papa ini orang dari kampung. Dari kampung ngapain bahasa Inggris, bahasa Mandarin? Nggak ada gunanya kan? Di kampung yang terpencil. Nah, yang mana kampung saya itu benar-benar terpencil, belum ada PAM, belum ada listrik. Jarak tetangga sebelah itu 2-3 km, itu tetangga sebelah. Jadi saya berpikir, ngapain belajar Inggris? Ngapain belajar Mandarin? Setelah sekarang kita sudah jadi hamba Tuhan, baru kita tahu, aduh ternyata betapa pentingnya bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Maka selalu saya ngomelin dua anak saya, pokoknya kalian harus menguasai 2 bahasa. Begitu 2 bahasa itu kalian kuasai, kalian sudah menguasai dunia. Kemanapun Anda pergi, mau transaksi bisnis dengan siapapun, tidak ada masalah. Itu kan mengembangkan diri. Nah, ketika kita mau mengembangkan diri, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin di YouTube gratis. Ya loh. Kan mungkin Anda berpikir, Pak Nathan, saya nggak punya duit untuk kursus. Banyak yang gratis. Karena apa? Mereka mencari follower di YouTube. Makin banyak orang nonton, makin banyak klik YouTube dia, subscribe. Dia kan dapat duit. Anda nggak usah bayar, sudah ada yang bayarin. Sehingga ada kursus gratis. Nah, ada upaya dalam mengembangkan diri. Nah, tipe orang demikian adalah orang yang berusaha mengembangkan diri, yang berusaha meningkatkan potensi dirinya. Dan ini persentasenya itu sedikit sekali, diklik lagi 10%. Anda dari posisi mana? Hanya 3 kemungkinan, rusak total, rata-rata, atau yang 10% ini menjadi bintang. Semua itu ada di tangan Anda. Artinya sukses gagalnya seseorang itu ada di tangan dia sendiri, bukan orang lain. Karena itu ketika Anda mengalami kegagalan, jangan salahkan orang lain. Mungkin sudah waktunya juga kita coba belajar kenapa saya mengalami kegagalan. Padahal ayat yang sudah kita baca tadi, Tuhan sudah merancangkan yang terbaik untuk Anda. Siapa tahu Tuhan sudah rancangkan presiden di sini, kan nggak tahu juga kan. Yang penting Anda meningkatkan diri nggak? Masa presiden, ya kalau presiden yang sekarang tuh mungkin dulu dikatakan pelangak pelongo kan, ternyata pelangak pelongo jadi presiden terbaik di Indonesia. Oke, kita klik lagi. Allah ingin semua umat Kristen menjadi bintang atau menjadi star. Karena itulah umat Kristen harus memiliki etos kerja yang baik. Klik lagi. Filipi pasal 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Perhatikan, ini berbicara tentang mentalitas. Kadang-kadang seorang pengusaha tugaskan karyawannya sehari 8 jam kerjaan, ya. Lalu kalau ada sedikit tugas yang masih belum selesai, mungkin tinggal 1 jam lagi akan selesai. Jawabnya, Pak, sambung besok ya Pak, jam kerja saya sudah selesai. Enggak ada niat berkorban, perhitungan sekali. Nah, kita gimana nih? Berbantah-bantahan aja. Kenapa dia merasa berbantah-bantah, bersungut-sungut? Karena dituntut melebihi seharusnya. Lalu ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, Tuhan maunya anak-anak Tuhan, Tuhan maunya
Orang yang percaya kepada Yesus itu menonjol di dalam kehidupan. Karena itulah di dalam sebuah perusahaan, katakan ada 10 karyawan. Nah, dari 10 karyawan berbeda-beda agama. Salah satunya adalah jemaat GBI Agape, 10 karyawan tersebut. Nah, Anda lebih menonjol nggak dari 9 karyawan lain? Sebagai orang Kristen, sebagai jemaat GBI Agape. Kalau Anda rata-rata, ya kembali lagi rata-rata. Artinya dari 10 orang Anda tetap rata-rata nggak ada yang menonjol dari 10 karyawan. Nah, kalau dari 10 karyawan Anda lebih menonjol, dari suatu hari bos mau angkat satu asisten pribadi, Anda yang terpilih. Nah, berarti kan Anda lebih menonjol daripada yang lain. Allah ingin Anda itu lebih menonjol. Jadilah bintang-bintang di tengah kehidupan di dunia. Nah, yang namanya bintang itu otomatis bisa dilihat lebih tinggi. Klik lagi. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Rupanya Paulus itu selain memberitakan Injil, dia juga membentuk karakter, mentalitas dari umat yang dipimpinnya, umat yang dibinanya, supaya umat itu bertumbuh di dalam segala kehidupan mereka di dunia. Karena ini berbicara tentang pekerjaan kehidupan di dunia. Oke, diklik lagi. Nah, untuk bisa menjadi bintang, ada 4 rahasia yang harus Anda lakukan. Hari ini kan kita berbicara, Anda harus jadi bintang yang 10% itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Saya akan mengambil kata bintang, star, 4 huruf ini untuk menjadi acuan kita supaya kita jadikan pegangan. Oke, diklik lagi. Star, striving for excellence, artinya kejar keunggulan. Lalu yang kedua, trust in God, percaya pada Tuhan. Yang ketiga, attitude, sikap dan karakter. Dan yang keempat, responsible atau tanggung jawab. Nah, untuk bisa menjadi bintang, Anda bisa nggak seperti ini? Ketika engkau bisa seperti ini, maka engkau akan menjadi bintang yang menjadi 10% tersebut. Nah, kita akan coba analisa. Oke, saya akan percepat supaya tidak terlalu panjang, karena ini kliknya juga agak lama, mungkin agak berat materinya. Oke, kita lihat. Kejar keunggulan. Mengejar keunggulan artinya Anda harus berusaha upgrade diri. Klik lagi. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia yang diciptakan Allah itu adalah makhluk yang sangat-sangat unggul. Anda tahu nggak? Kira-kira otak Adam itu seperti apa? Ketika Anda baca kitab Kejadian, mungkin Anda hanya baca sekilas saja. Coba kita lihat otak Adam ini, diklik lagi. Karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, artinya dari ciptaan sendiri pun Allah sudah menjadikan manusia itu harus menjadi makhluk yang unggul. Beda dengan ciptaan lain. Pertama, semua hewan diciptakan memiliki gambaran masing-masing. Kucing ya gambaran kucing. Monyet sekalipun, king kong sekalipun tidak diciptakan menurut gambar dan wujud Allah. Tapi manusia diciptakan menurut gambar Allah, artinya kesempurnaan. Lalu ketika menciptakan semua makhluk hidup, Tuhan hanya berfirman, jadilah kambing, jadilah sapi, semuanya hanya berfirman. Tapi menciptakan manusia, Allah menggunakan kedua tangannya, membentuk manusia dari debu tanah. Setelah diciptakan, lalu dihembuskan nafas hidup ke dalam hidup manusia, jadilah makhluk hidup. Artinya dari awal pun Allah ciptakan manusia itu menjadi makhluk yang lebih unggul. Setelah selesai menciptakan manusia, lalu Allah berkata kepada Adam, beranak cuculah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala ternak di bumi. Dengan kata lain, Allah ingin serahkan segala ciptaan Allah kepada manusia, supaya manusia lakukan eksploitasi dan reboisasi, supaya manusia mengusahakan memelihara apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Berarti manusia akan jadi makhluk unggul. Nah, seberapa unggulnya makhluk manusia pertama? Coba diklik lagi. Coba kita belajar tentang Adam. Setelah Allah menciptakan Adam, lalu Allah memberikan tugas kepada Adam.
Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan makhluk manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Diklik lagi. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Coba ketika Anda baca, kelihatan terus biasa saja. Tuhan kasih tugas kepada Adam, kasih nama semua hewan. Oke, ketika Anda coba mendalami alam tugas ini, Anda ambil alih, coba Anda bayangkan. Di muka bumi, berapa jenis hewan? Hewan kaki 2, hewan kaki, tidak ada hewan kaki 3 ya. Kaki 4 sampai kaki 1000, semuanya itu harus diberi nama oleh Adam. Artinya hanya di darat saja, semua hewan, semua binatang, termasuk di hutan juga, Adam harus menyediakan puluhan ribu nama. Muat nggak otak Adam? Dia harus hafal tuh. Ya. Datang kucing, namamu kucing. Oke, setelah itu kasih nama ratusan. Datang seekor yang mungkin yang mirip kucing. Apa itu ya? Musang. Oke, musang. Datanglah musang. Namamu kucing. Ada musang nama kucing berantem merebutin nama. Berarti sudah ada kucing, jangan sebut nama kucing lagi. Nah, itu dia harus hafal ratusan ribu nama hewan-hewan. Lalu dia harus beri nama sesuai dengan karakteristik hewan. Nah, kemudian burung-burung di udara, belum lagi. Berapa ratus ribu nama yang harus disiapkan Adam, dan dia harus hafal setiap nama yang sudah diucapkan. Dan saya yakin Adam nggak mungkin lah namamu kucing lalu ditulis, namamu anjing ditulis, lalu setelah itu sudah 1000 nama dia cari lagi ada nama kucing sudah ada belum? Dia harus hafal semuanya. Belum ada alat tulis, Bapak Ibu. Saya katakan otak Adam itu lebih hebat dari komputer. Kalau komputer Anda di belakang saja bisa hang, apalagi otak Adam, saya katakan luar biasa. Nah, itu yang diciptakan oleh. Nah, Tuhan ingin kita seperti itu. Sayangnya otak Adam yang begitu cerdas itu, begitu luar biasa itu, rusak setelah manusia jatuh dalam dosa. Dan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu tidak mempengaruhi fisik, tetapi mempengaruhi otak Adam dan Hawa. Ya, mempengaruhi otak. Sebelum Adam dan Hawa makan buah itu, mereka sudah terancam, tapi nggak ada sesuatu negatif. Tapi begitu mereka makan buah tersebut, langsung mereka punya pikiran negatif. Loh, Adam kok kamu telanjang? Hawa juga ngomong, Hawa kamu kok telanjang? Sudah ada negatif. Dan itulah yang merusak otak kita, sehingga untuk dilakukan pemulihan itu tidak mudah. Oke, diklik lagi. Kejar keunggulan. Klik lagi. Agar bisa menjadi manusia unggul, Anda tidak boleh asal bekerja dan bertahan. Karena jika Anda asal bekerja saja, bertahan saja, berarti Anda termasuk rata-rata lagi. Rata-rata itu, yang 60% lagi. Maka Anda harus mengupgrade diri, meningkatkan diri. Anda harus menjadi ahli dalam bidangnya, sehingga Anda menjadi manusia langka dalam perusahaan tempat di mana Anda bekerja. Hukum ekonomi itu berlaku. Makin langka suatu barang, makin mahal harganya dan makin banyak dicari orang. Itu hukum ekonomi. Bisa nangkap di sini ya. Makin langka barang, makin tinggi harganya, makin dicari orang. Kemarin saya diajak makan oleh satu teman di dalam gang, nggak bisa masuk mobil, jalannya agak becek. Tapi yang makan di sana antri dan banyak pejabat pakai dasi. Saya bingung, kok dalam gang, jalan sempit, masuk pasar, tapi yang makan itu banyak pejabat. Akhirnya saya tanya, nggak salah kita makan di sini. Setelah itu waktu saya masuk, maaf kata nih, ya memang penuh sekali dan harus antri. Lalu teman saya berkata, udah yuk ikut saja, lu cicipi dulu. Ya sudah, setelah antri 15 menit, ya dapat kursi. Ya kita pesan, ya 10 menit lah, makanan keluar. Waktu saya cicipi, wah betul enak sekali. Dia jual ikan bakar.
Enak sekali. Artinya menonjol. Orang cari. Meskipun orang rela antri, meskipun jalan masuknya becek dan berliku-liku, orang tetap cari. Kenapa? Karena ada sesuatu yang bisa ditawarkan. Karena itu, kalau Anda punya skill melebihi orang lain, Anda pasti dicari orang lain. Karena itu, jika anak Tuhan mengatakan, saya lamar kerja kok nggak dapat-dapat ya, nah Anda tanya, skill Anda apa? Nah, kalau Anda punya skill, punya kemampuan, Anda dicari orang. Anda yang dikejar orang, Anda yang diminta oleh orang lain. Bukan Anda yang mencari perusahaan. Perusahaan yang akan cari Anda. Ya balik. Oke, diklik lagi. Jika Anda bisa menjadi seorang yang ahli dalam bidangnya, maka Anda akan dicari dan dibayar mahal untuk itu. Klik lagi. Kita lihat ini ada seorang. 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 13. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Saat itu Raja Salomo sedang punya rencana membangun istana yang besar, lalu membangun bait Allah. Ada 2 program pembangunan besar yang dilakukan oleh Raja Salomo. Membangun istananya hampir belasan tahun, membangun bait Allah juga memerlukan waktu yang sangat panjang, dan Salomo membutuhkan ribuan tenaga, bukan puluhan ribu tenaga untuk membangun kedua bangunan besar itu. Dan salah satu yang diincar oleh Salomo bernama Hiram. Dan Tirus Sidon itu bukan negara Israel. Artinya Salomo mencari informasi dan dia temukan ada seorang bernama Hiram. Dia seorang yang sangat ahli. Keahlian dia itu apa? Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali. Sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Perhatikan, tukang tembaga. Mungkin banyak tukang tembaga yang ada di Israel, tapi yang satu ini agak spesial. Kita lihat. Ia penuh dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Bapak Ibu coba diklik sekali. Ini saya pakai. Ia ahli dalam bidangnya. Tukang tembaga banyak, tapi tukang tembaga yang satu ini ahlinya. Dia bisa membuat lekukan-lekukan, bisa membentuk berbagai macam model. Nah, otaknya itu luar biasa. Dia ahli sehingga tenaga yang satu ini menjadi tenaga yang sangat berharga bagi Salomo. Salomo ini kurang apa lagi? Duit banyak, terkenal. Mestinya orang yang datang kepada Salomo mengemis-ngemis kerjaan. Ini Salomo yang cari, ya. Selain itu, jemput loh, bukan kirim surat, kamu datang ya, enggak. Salomo kirim seorang asistennya, cari yang namanya Hiram, bawa ke tempat saya, karena ada tugas besar yang ingin saya berikan kepada dia. Bayangkan ini tenaga impor, tenaga yang dia datangkan dari luar negeri, Indonesia, khususnya kelompok-kelompok, ya tahu sendiri ya, kelompok yang suka demo dan sebagainya, sering kali mengatakan, oh Indonesia dikuasai RRC, tenaga-tenaganya didatangkan dari RRC. Masalahnya itu adalah Indonesia belum punya keahlian untuk menangani proyek-proyek dari RRC. Bisa nangkap? Jangan jauh-jauh. Proyek rel kereta Jakarta Bandung yang kerjakan siapa? Bandingnya orang China sih. Kenapa? Karena Indonesia teknologinya, kemudian kemampuan, skillnya, pengalaman belum ada. Ini kan rel kereta satu-satunya tercepat di Indonesia yang baru dibangun. Kalau kereta api zaman Belanda yang mungkin biasa orang Indonesia bisa, tapi ini kan teknologi tinggi, kecepatan yang tinggi. Maka banyak tenaga-tenaga RRC didatangkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kebetulan saya punya satu yayasan. Nah, yayasan saya ada di bawah satu yayasan yang membiayai proyek Jakarta Kereta Bandung Cepat itu. Dan yang nangani itu adalah Mr. Sun. Nah, waktu saya ngobrol dengan beliau berkata 70% banyak tenaga-tenaga RRC yang didatangkan untuk mengerjakan proyek ini. Padahal tenaga Indonesia kan banyak sekali, ratusan juta orang kan. Kenapa nggak dikerjakan orang Indonesia? Karena skillnya, kemampuannya nggak ada ke sana. Apalagi kadang-kadang kerjanya itu sembrono, karena itu berbicara nyawa orang. Kecepatan kereta sampai ratusan kilometer sekali satu jam,
Kalau nggak hati-hati, nggak perhitungan terperinci cermat, itu bahaya sekali. Harus ahli RRC dalam hal pembangunan yang memang gila-gilaan. Oke? Nah, ini keahlian. Demikian pula kalau Anda punya skill, punya kemampuan, bukan Anda yang cari perusahaan, perusahaannya cari Anda. Mau nggak Anda tingkatkan diri? Itu masalahnya. Oke, diklik lagi. Apa yang saudara lihat dari gambar ini? Kasihan si bayi itu, lahir prematur. Kecil sekali ya. Coba Anda lihat badannya dengan jari dari ibunya. Kecil sekali betul? Kasihan. Coba diklik lagi. Sebenarnya itu adalah gambar boneka. Kalau kita lihat, mirip sekali seorang bayi kecil yang selagi berbaring di sini. Nah, padahal faktanya adalah begini. Dia lagi lukis. Nah, itu disebut keahlian karena mirip sekali. Lalu banyaklah keahlian-keahlian di sini Anda bisa temukan di dalam YouTube. Oke, diklik lagi. Kita berbicara keahlian menjadi ahli dalam bidangnya. Klik lagi. Segelintir orang di dunia memiliki keahlian dalam bidang tertentu sehingga mereka mendapatkan hak paten. Ketika Anda bisa memiliki hak paten, nah itu modal seumur hidup. Anda bisa jual hak paten Anda. Yang namanya hak paten adalah hasil satu karya cipta dan Anda bisa daftarkan. Saya punya satu jemaat waktu saya melayani di GBI Glow yang mengatur hak paten. Jadi misalnya kalau Anda berhasil menciptakan sebuah produk supaya Anda tidak diciplak produk Anda bisa patenkan nama Anda. Nah, jika ternyata produknya itu bisa dijual, laku di pasaran, booming, itu paten itu Anda sudah pegang. Nah, tinggal Anda tawarkan. Hak paten ini, yang namanya hak paten ini tergantung pasaran. Kalau apa yang Anda ciptakan ternyata bermanfaat, booming, wah itu luar biasa. Nah, contoh sederhana lah. Sederhana sekali, oke? Dulu Anda ingat nggak? Nah, ini tongsis. Tahu tongsis? Tongkat nasis. Jadi kalau orang mau foto begini, dulu begitu terkenal. Nah, yang ciptakan, yang punya ide tuh sempat jadi kaya. Cuma setelah itu kan karena gampang dibuat, dia tidak patenkan. Nah, orang ciplak-ciplak. Lalu sekarang kartu tol yang untuk kayak pukul lalat itu. Orang kan nggak berpikir, karena orang mungkin mau tempelkan kartu tolnya terlalu jauh. Karena dia mobil mungkin waktu dia nyetirnya terlalu jauh, artinya sampai begini, kadang-kadang terpaksa turun. Lalu orang ide, kalau gitu tangan Anda yang kurang panjang harus diperpanjang. Lalu diciptakan kayak tepung lalat ini. Hanya hal yang sederhana. Dulu kan nggak ada, betul nggak? Nggak ada. Nah, hanya tutup tepung lalat, arahnya pakai tepung lalat. Nah, sekarang untuk ditempelkan tol. Saya tidak tahu yang punya ide itu siapa yang ciptakan, dipatenkan apa enggak. Nah, kalau dipatenkan, kalau ada yang memunculkan ini, Anda bisa lapor ke polisi, melanggar hak cipta. Ini contoh sederhana saja gitu loh. Anda bisa patenkan. Nah, saya punya jemaat yang bisa membuat paten untuk dipatenkan di pemerintah. Oke, kita klik lagi. Kiat menjadi ahli dalam suatu bidang, berani tetapkan suatu standar. Anda harus berani bermimpi. Jangan takut bermimpi. Kadang-kadang walaupun impianmu tidak masuk akal. Oke, klik lagi. Berani mencoba. Artinya setelah Anda punya mimpi, lalu wujudkan mimpi Anda menjadi kenyataan. Karena kau hanya punya impian tanpa mewujudkannya, ya sama saja mimpi yang siang bolong. Lalu klik lagi. Tekun belajar karena pengetahuan tidak ada batasnya. Lalu klik lagi. Tidak putus asa. Artinya jadikan kesulitan itu tantangan, bukan kesulitan itu rintangan. Banyak orang menjadikan kesulitan itu rintangan. Kalau Anda ingin berhasil, jadikan kesulitan itu tantangan. Makanya salah satu kalau Anda bisa nikmati bola lampu hari ini, kan hasil ciptaan Thomas Alva Edison. Nah, dia sudah berupaya dengan berbagai macam cara bagaimana menciptakan serat lampu. Saya tidak tahu benar atau tidak, sampai ribuan kali dia mencoba. Ini cocok enggak, sampai rambutnya itu banyak yang rontok. Satu kali rambutnya yang rontok, hal lainnya itu dia coba di tas lampu, nyambung. Nah, makanya coba Anda buka, itu ada serat seperti rambut kecil. Nah, itu dia.
tantangan. Klik lagi. Yang kedua, trust in God. Percaya pada Tuhan. Karena Tuhan yang punya otoritas atas kehidupan kita. Diklik. Ada dua unsur yang menjadi penentu kesuksesan. Klik. Yang pertama, lihat dua unsur ini. Pribadi manusia, artinya Anda berusaha mengembangkan diri Anda. Lalu yang kedua, Allah yang Maha Kuasa, artinya Anda harus bersandar kepada Tuhan, Tuhan yang bekerja. Oke, klik lagi. Syarat untuk bisa sukses, klik bersandar pada Tuhan. Amsal 3:5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Karena jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri, mungkin Anda bisa sukses, oke? Sukses di luar Tuhan. Masih ingatkah ketika murid-murid Tuhan Yesus pergi menjala ikan di Danau Tiberias? Semalam-malaman mereka menjala ikan, tidak seekor ikan pun yang mereka dapatkan. Kenapa bisa demikian? Berusaha di luar kekuatan Tuhan. Tuhan waktu memilih murid-murid, Tuhan berkata, ikutlah aku dan engkau akan kujadikan penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Oke, penjala manusia. Tapi setelah Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, mati, mereka kembali lagi menjadi penjala ikan. Lupa tuh Tuhan sudah didik mereka 3 tahun sia-sia, kembali lagi penjala ikan. Karena itulah malam itu mereka pergi ke danau menjala ikan. Itu Tuhan tidak berkenan, keluar dari rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan kepada murid-murid adalah jala penjala manusia, bukan kembali penjala ikan. Makanya Tuhan tidak berkati. Mengandalkan kekuatan mereka berpikir, kami itu ahli dalam menjala. Kami ini keturunan anak nelayan. Kami sudah biasa mencari ikan dan kami sudah ahlinya. Tapi apa yang mereka lakukan, seekor ikan pun mereka tidak dapatkan. Artinya, engkau tidak bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri saja. Andalkan Tuhan. Karena kesuksesan ada di tangan Tuhan. Kita klik lagi. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pembasuhan akan meluap dengan air dan buah anggurnya. Ketika engkau bersandarkan kepada Tuhan dan engkau berusaha mengembangkan potensi diri, maka yang akan engkau dapatkan adalah ini, kerjasama Tuhan dan diri Anda. Maka percayalah kepada Tuhan. Tetap bersandar pada Tuhan. Engkau ingin sukses, tapi tidak berhasil membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, tetap saja akan mengalami kesulitan. Diklik lagi. Amsal pasal 35, perhatikan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Maksudnya, alasan harus percaya pada Tuhan 1 Samuel 2 6-10. Karena Tuhan punya otoritas penuh atas kehidupan kita. Ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Hidup mati di tangan Tuhan kok. Anda lahir kan di tangan Tuhan. Emangnya Bapak Ibu bisa memilih waktu mau dilahirkan? Lahir di negara mana? Bisa memilih? Lahir di keluarga mana? Apa bisa memilih? Atau jenis kelamin waktu Bapak Ibu lahir, terima nasib atau pilihan Anda? Anda lahir sebagai laki-laki, Anda lahir sebagai wanita, terima nasib atau memang pilihan Anda? Kan terima. Atau ada yang nggak puas dengan jenis kelaminnya? Siapa tahu dia laki-laki tapi jiwanya wanita. Saya itu nggak puas Pak. Nah, tapi mari ke depan kita doakan rame-rame. Kan Anda terima, Anda nggak bisa memilih. Di sini pun kita lihat sudah otoritas Tuhan. Lah hidup, mati pun kita nggak bisa memilih. Emang kita bisa memilih kapan mau mati, bagaimana cara mati, di mana kita akan mati? Kan nggak bisa memilih, kecuali Anda bunuh diri. Nah mungkin bisa memilih, tapi ujungnya kan neraka. Saya mau mati tanggal sekian, bulan sekian, caranya bagaimana, minum baygon, selesai. Nah itu pilihan Anda. Tapi pilihan Anda melanggar otoritas Tuhan. Karena hidup mati manusia di tangan Tuhan, masuk neraka.
Nah, kita nggak bisa memilih, artinya kita kan nggak tahu kapan kita hidup, kapan kita meninggal. Hari ini kita ada, kita tahu besok masih ada nggak? Kalau boleh memilih, kita kan kepingin memilih yang enak-enak waktu meninggal kan. Lagi selesai makan, kemudian duduk di kursi, ngantuk 15 menit, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Enak juga kalian meninggalnya ya. Nah, sebagai pendeta, saya juga kepingin meninggalnya posisi yang mulia. Lagi doa haleluya, haleluya, tiba-tiba meninggal. Kelihatan mulia tuh ya, betul? Atau lagi khotbah haleluya, khotbah semangat, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Apakah selewat serangan jantung atau apa? Kan lumayan bagus juga ya. Bagus nggak? Kelihatan bagus ya, tapi tergantung orang nilai lagi. Kayaknya Pak Pendeta berdosa tuh hari ini dihajar Tuhan. Udah mati mulia di mimbar lagi khotbah, dikatakan mati karena berdosa. Inilah manusia selalu negatif nilainya. Kita nggak bisa memilih. Oke, ayat 7. Awal akhir hidup manusia di tangan Tuhan. Lalu Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Kalau Tuhan mengizinkan engkau lahir di dunia, Tuhan sudah merancangkan masa kehidupan Anda, berarti kaya miskin ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau membuat Anda kaya dalam sekejap, tapi kalau Tuhan mau membuat Anda bangkrut juga sekejap. Karena itu berhubungan dengan Tuhan. Klik lagi. Ayat yang ke-8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, dan seterusnya. Lalu ayat 9. Saya klik gak cepat karena waktunya. Langkah kaki orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Artinya orang bisa sukses, bisa gagal di tangan Tuhan. Kalau engkau dikasihi Tuhan, engkau pasti dilindungi, dan Dia akan membuat engkau berhasil mulus semuanya. Oke, diklik lagi. Oke, diklik lagi. Percaya pada Tuhan, misteri tentang iman. Apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Kenapa anak ini berani, padahal dia tuh hanya menginjak sedikit, langsung mencondongkan badannya ke orang ini? Karena ada relasi yang baik antara anak ini dengan orang ini. Apakah ini kakek dia kan? Ayah dia? Artinya dia percaya bahwa orang ini pasti menangkap dia. Karena kalau enggak, ini pasti jatuh punya. Kalau enggak ada yang menangkap orang ini. Nah, hubungan kita dengan Tuhan pun seperti itu. Coba diklik lagi. Iman dapat mengalahkan rasa takut dan khawatir. Nggak usah khawatir, nggak usah takut menghadapi masa depan seperti apa. Yang penting engkau percaya pada Tuhan. Iman adalah penyerahan total kepada Allah. Dan klik lagi, penyerahan total baru terjadi jika ada relasi yang baik dengan Allah. Hubungan engkau dengan Tuhan kalau baik, engkau berani serahkan kepada Dia. Tapi kalau engkau tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, engkau tidak akan berani serahkan. Engkau punya masalah, kesulitannya, serahkan kepada Tuhan. Tuhan sanggup membantu menyelesaikan. Oke, diklik lagi. Oke, ini slide saya lewat juga. Diklik saja. Diklik lagi. Klik lagi. Klik lagi. Diklik lagi. Terus. Yang ketiga, attitude. Punya attitude. Sikap atau mentalitas sangat menentukan gagal suksesnya Anda. Klik. Kita baca. Ini terjemahannya. Tidak ada yang dapat menghentikan seseorang yang bersikap mental benar dalam mencapai tujuannya. Dan tidak ada orang di muka bumi yang bisa membantu seseorang yang sikap mentalnya salah. Thomas Jefferson, dia berkata, kalau engkau punya sikap mental yang baik dan benar untuk mencapai tujuan, tidak ada yang bisa menghalangi Anda. Tidak ada yang bisa membuat Anda stop. Karena Anda punya tujuan, punya sasaran jelas. Tapi kalau Anda sudah mentalnya payah, nggak ada orang yang bisa memperbaiki mentalitas Anda selain Anda sendiri. Ingat, Tuhan bukan menciptakan robot sehingga Tuhan kendalikan. Kalau Anda mau jadi orang pemalas, saya yakinlah nggak mungkin ketika Anda setiap hari malas-malas langsung datang firman, ngapain kau malas-malasan? Nggak akan, dibiarkan saja. Itu sikap mental di tangan Anda sendiri kok. Anda mau mengembangkan diri atau tidak. Oke, klik lagi.
Dua sikap mental ini sangat menentukan gagal atau suksesnya seseorang di dalam skala bidang. Sikap mental positif atau sikap mental negatif, tergantung diri Anda. Sikap mental positif selalu menilai setiap hal dari peristiwa dari sudut pandang yang positif. Artinya selalu melihat ada prospek-prospek. Kalau orang melihat ini negatif, tapi bagi dia bisa jadi positif. Nah, itu orang yang punya sikap mental positif. Nah, akan melahirkan sikap yang optimis. Artinya selalu ada jalan, selalu ada kesempatan. Ada enggak ke waktu COVID melanda, semua kantor kan nggak bisa, karyawan nggak bisa masuk ke kantor. Nah, akhirnya banyak perusahaan yang stres, pemilik perusahaan, karena gaji karyawan harus dibayar, tapi mereka kan nggak bisa masuk kantor. Gimana ini? Terutama yang pabrik-pabrik yang membutuhkan orang harus kerja langsung di sana. Itu berat sekali. Tapi Anda tahu nggak? Di saat COVID ada orang tertentu jadi kaya raya, sementara orang hancur-hancuran dia jadi kaya raya. Anda tahu? Salah satu yang ciptakan Zoom. Itu dia. Tahu Zoom kan? Siapa yang menyangka? Karena nggak bisa kerja di kantor, lalu dia mulai berpikir, gimana ya supaya rapat dan pertemuan, dan kita kan nggak boleh ibadah kan? Nggak boleh ibadah di gedung. Berapa lama di stop di sini? Saya 2,5 tahun stop di 6 center nggak ada ibadah. Kalau di sini berapa? 2 tahun? Ada ibadah nggak di sini? Oh, ibadah Zoom nggak ada nggak? Nggak ada. Ada? Bayangkan Bapak ini. Nah, akhirnya mulai ciptakan. Oh, orang Kristen di seluruh dunia nggak bisa ibadah. Saya akan coba berpikir bagaimana supaya mereka tetap bisa beribadah memakai jasa. Akhirnya diciptakan Zoom. Akhirnya orang ibadah lewat Zoom. Sama juga saya sangat diberkati dengan adanya Zoom. Karena kalau belum ada Zoom, saya mengajar seseorang, memberikan konseling nikah sebagainya, saya datang ke dia atau dia datang kepada saya. Ini kan buang waktu, apalagi Jakarta. Nah, tinggal saya janji, oke, Anda di rumah atau di kantor ya, jam sekian kita konseling nikah. Oke, jam sekian ada pelajaran. Tinggal saya di rumah, dia di sono. Nah, kita bisa belajar. Ini kan enak banget. Sementara hancur-hancuran, tapi dia jadi kaya raya gara-gara kesulitan. Itu sikap mental yang positif. Karena masalah itu dia akan cari terobosan. Kalau ketika Anda ketemu masalah, mungkin Anda mundur. Kemudian selalu menilai setiap hal yang permasalahan yang terjadi dari sudut pandang yang negatif. Nah, ini yang negatif. Dan akan menghasilkan mentalitas yang pesimis. Optimis berhadapan dengan pesimis. Oke, diklik. Kita lihat contoh. Contoh pesimis dan optimis. Ada seorang pemilik perusahaan sepatu. Nah, dia ingin memasarkan produknya ke sebuah perkampungan. Lalu diutuslah sales sepatu yang pertama. Coba kamu ke kampung itu, diutus 1 minggu. Coba kamu survei supaya kita bisa jual sepatu, jual sendal kita di sana. Lalu sales yang pertama ini pergi ke kampung itu, dan setelah sampai di sana dia menemukan semua orang nggak ada yang pakai sepatu dan sendal. Nggak sampai 1 minggu dia sudah balik kepada bos dengan wajah putus asa, geleng-geleng kepala. Bos saya tanya, gimana prospeknya? Nggak ada harapan bos. Karena nggak ada yang pakai sepatu, nggak ada yang pakai sendal. Pasti nggak laku. Itu sales pertama. Tapi yang namanya pemilik perusahaan nggak mudah menyerap aja. Lalu diutus sales sepatu yang kedua. Oke. Kamu pergi ke kampung itu 1 minggu juga, kampung yang sama. Begitu saya sepatu yang kedua sampai di kampung itu, dia lihat tidak ada yang pakai sendal maupun sepatu. Lalu dia angguk-angguk, wah ini prospek besar. Kenapa yang satu mengatakan gak ada harapan, yang satu mengatakan prospek besar? Padahal tempat yang survei sama, kondisinya sama. Nah, akhirnya dia mulai lakukan riset. Ya, perhatikan anak-anak kecil ini. Ternyata anak-anak kecil di kampung tersebut, maaf kata, perutnya itu buncit-buncit semua. Lalu dia cari beberapa orang anak, dibawa ke puskesmas, dicek, banyak yang punya cacingan itu anak. Banyak cacingan. Nah, setelah itu dia cari penyebab. Ternyata salah satu penyebab cacingan itu adalah dari kaki telanjang yang injak tanah. Nah, kemudian dari sana termasuk bisa berakhir cacingan. Lalu dia analisa lagi dampaknya, nggak pakai sepatu sebagainya. Nah, setelah dia dapat analisa macam-macam, lalu mulai kembali ke bos. Waktu bos tanya, gimana hasil lu?
prospek besar. Pertama, tidak ada saingan. Oke, pasti nggak ada saingan dong. Oh, memang nggak ada yang pakai sepatu susu dong. Makanya nggak ada perusahaan sepatu yang masuk ke sana. Tidak ada saingan. Lalu yang kedua, dia berkata, saya tinggal menjelaskan manfaat pakai sepatu dan sendal. Ya udah, bos lalu utus dia. Kemudian dia pergilah 1 bulan, mulai dekati masyarakat, promosi, kemudian mulai diskon besar-besaran. Anda tahu nggak? Hanya dalam waktu 1 tahun seluruh masyarakat di kampung itu pakai sepatu dan sendal. Bicara kebersihan dan sebagainya. Artinya apa? Ini yang sukses. Nah, kalau ini adalah sikap mental negatif, diklik. Nah, ini adalah sikap mental yang positif. Masalahnya itu sama, tapi sudut pandangnya berbeda. Oke, diklik lagi. Untuk menjadi orang yang sukses dan hidup bahagia, Anda harus sanggup mengubah sikap mental dan pola pikir Anda. Mengubah sikap mental. Diklik. Selama ini manusia cenderung melihat dan menilai segala sesuatu dari sudut pandang pesimis. Akibatnya, manusia lebih banyak mengeluh, protes, dan bersungut-sungut. Berapa sering kita alami hal yang demikian. Oke, diklik lagi. Ada sebuah cerita seorang ibu. Ya, ibu ini dia Kristen, tapi ibu ini selalu melihat cuaca. Setiap kali ada perubahan cuaca, mukanya murung, sedih. Waktu ke gereja, pendeta akhirnya dekati ibu. Bu, kok saya lihat ibu ini selalu sedih, kan ada permasalahan apa sih, Bu? Lalu dia mulai cerita. Oke, diklik. Dia berkata, ibu ini ternyata punya 2 orang anak. Oke, 1 anak jual es puter. 1 lagi jual payung. Nah, rupanya dia tuh begini loh. Setiap kali kalau musim hujan, dia ingat anaknya yang sulung ini. Waduh, anak saya yang jual es nggak laku karena lagi hujan. Emang kalau lagi hujan ada yang mau beli es? Nggak ada kan? Mestinya kan panas baru ada orang yang mau beli es, minuman, oke? Nah, lalu dia berpikir, aduh kasihan anakku yang jual es ini nggak laku esnya. Oke, lalu besoknya kemarau nih. Waktu kemarau yang diingat itu adalah ini. Oke, diklik. Waktu kemarau, lalu dia ingat anaknya yang jual payung. Aduh, kasihan anakku yang jual payung, nggak ada yang mau beli. Karena panas-panas ini kan, siapa mau beli payung? Emang siang bolong nggak hujan ya? Yang hanya payung kan kita butuhkan waktu hujan. Tapi kalau nggak hujan, saya nggak menemukan orang mau payung di tengah panas terik. Oke? Nggak ada. Artinya, waduh, payungnya tidak laku. Makanya setiap kali hujan dia sedih, cuaca panas dia juga sedih. Ini pola pikir. Nah, setelah ketemu sama pendeta ngomong, Bu, coba ibu ubah deh pola pikir ibu. Ubahnya gimana? Tinggal dibalik kan? Waktu hujan, dia harus ingat anak mana? Yang jual payung. Wah, puji Tuhan, anakku yang jual payung hari ini laku. Hujan. Bila perlu, hujannya seharian. Makin lebat payungnya pakai laku. Nah, kemudian panas. Ya, ingatlah es. Nah, setelah pendeta coba balikkan pola pikirnya, mulai saat itu wajahnya selalu berseri-seri, selalu bersyukur. Kenapa? Hujannya bersyukur. Panasnya bersyukur. Nah, itu tergantung pola pikir Anda. Bisa nangkap sampai sini? Oke, diklik lagi. Oke, diklik lagi. Nah, ini dia. Ketika pola pikir Anda berhasil diubah, 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan tak mudah. Bersyukur itu tidak mudah, karena Anda selalu melihat dari sisi yang negatif. Anda punya istri cerewet, bersyukur nggak? Puji Tuhan, istriku cerewet. Bersyukur. Atau Anda marah? Bersyukurlah. Artinya istrimu masih hidup. Coba kalau dia sudah nggak cerewet, artinya dia sudah mati. Oke? Bersyukur nggak? Seringkali orang tuh melihat yang negatif, maka nggak bisa bersyukur. Oke, diklik lagi. Jika Anda berhasil mengubah paradigma, cara pandang, sikap mental, banyak peluang-peluang sukses yang bisa Anda manfaatkan. Perhatikan gambar yang satu ini lagi. Oke, diklik lagi. Oke, diklik lagi.
Nah, ini gambar saya pernah munculkan di sini kalau tidak salah. Ingat kan? Ini sumo raksasa melawan dengan sumo kecil ini. Coba perhatikan badan dengan paha dari sumo, nggak seimbang. Tapi kenapa anak bocah ini masih berusaha melawan si sumo ini? Ada tahu rahasianya? Nah itu, berarti Anda masih ingat yang pernah saya tayangkan di sini. Kalau orang pesimis, yang dilihat adalah bodinya, waduh gede gini, gimana saya lawan, nggak mungkin menang punya. Tapi kenapa dia berusaha melawan? Karena ini perhatikan kakinya itu diangkat sebelah. Artinya ada sebuah peluang kecil di sini. Nah, peluang kecil itulah yang akan dimanfaatkan. Apakah si sumo ini mengejek anak kecil? Oke, saya angkat satu kaki. Kalau engkau bisa dorong aku, bisa tumbangkan aku, kamu yang menang. Oke? Karena kan sumo siapa yang tumbang? Nah, dia lihat ada peluang. Kalau si sumo berdiri tegak di atas kaki, dua kaki, ya sudahlah, pergi saja anak kecil. Memang gak ada peluang, tapi dia menemukan sebuah peluang kecil. Nah, itu adalah tipe orang yang optimis. Positif thinking. Ketika engkau positif thinking, selalu ada peluang. Oke, diklik lagi. Yang terakhir, responsible atau tanggung jawab. Klik. Tanggung jawab. Untuk menjadi bintang, sudah 3 hal yang kita pelajari. Keempat hal ini yang sangat menentukan. Oke, hal yang pertama, striving for excellence, kejar keunggulan, trust in God, percaya Tuhan, kemudian attitude, sikap mental positif, dan yang terakhir responsible atau tanggung jawab. Nah, sebenarnya Anda ingin menjadi bintang hanya 4 poin ini saja. Oke, kita lihat masalah tanggung jawab ini. Klik. Tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan unsur yang sangat penting untuk menjadi bintang. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang bisa dipercaya. Kalau engkau adalah orang yang bertanggung jawab, maka engkau bisa dipercaya, maka engkau pun akan diserahkan tugas-tugas besar. Contoh nyata adalah Yusuf. Oke, diklik saja karena waktu. Bapak Ibu, Anda masih ingat seorang Yusuf, seorang gembala kecil dan akhirnya menjadi perdana menteri di Mesir. Ini orang yang sangat-sangat bertanggung jawab. Oke, diklik lagi inti ceritanya, saya lewat saja. Yusuf adalah seorang yang diberikan tugas yang luar biasa. Apapun yang ditugaskan kepada Yusuf itu dilakukan dengan baik. Salah satunya ketika Yusuf itu akhirnya difitnah, masuk ke dalam penjara, sampai kepala penjara pun menyerahkan kunci penjara ke Yusuf. Anda bayang nggak? Yang namanya penjara itu adalah tidak boleh sembarang percaya orang. Karena kalau Yusuf tidak bisa dipercaya, bisa saja pejabat-pejabat yang masuk ke penjara ataupun orang kaya yang masuk penjara disogok Yusuf, ya udah dilolosin. Ini orang integritas, bisa dipercaya, sangat bertanggung jawab, sehingga orang ini bisa menjadi seorang penguasa di Mesir. Itu bukan kebetulan, tapi memang tanggung jawabnya sangat-sangat tinggi. Oke, klik lagi, lewat saja. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk setia dalam perkara kecil agar mendapatkan kepercayaan yang besar. Klik. Lukas 19 ayat 16. Ada orang yang pertama datang berkata, Tuhan, mina yang Tuhan satu itu telah menghasilkan 10 mina. Waktu Tuhan memberikan tugas kepada 10 orang, perhatikan ada 10 orang, masing-masing diberikan 1 mina. Yang 1 mina, yang pertama menghasilkan 10 mina. Lalu orang kedua menghasilkan 5 mina. Ayat yang 18, datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Dan katanya kepadanya, dan kuasailah 5 kota. Yang menang mendapatkan 10 mina dikasih kepercayaan 10 kota. Yang mendapatkan 5 mina diberikan 5 kota. Lalu perhatikan ada 10 orang masing-masing. Satunya dia dapat mina disembunyikan, nggak ada hasil apapun. Dan Tuhan berkata, ini orang nggak beres. 3 orang dihakimi, dan 3 orang, ada yang 2 dia dapatkan upah, 1 orang dihakimi. Lalu yang 7 lagi kemana? Pernah nggak ketika Anda baca Alkitab, yang 7 lagi kemana? Nggak pernah disinggung. Artinya, wah itu yang bawa waktunya. Duit modal dilarikan. 7 orang itu, ternyata banyak penipu ya. 7 orang tuh penipu semua. Hilang, dapat modal 1 mina itu. Itu
gambaran banyak penipu-penipunya. Oke, diklik lagi. Ilustrasi terakhir. Di zaman Perang Dunia Kedua, saat itu ekonomi sangat-sangat sulit karena banyak negara yang terlibat di dalam peperangan. Lalu di Jepang juga ekonomi saat itu hancur-hancur karena Jepang menjajah banyak negara sehingga negara lebih mementingkan perang dan ingin dapatkan rampasan-rampasan perang untuk masuk ke negara Jepang, sehingga masyarakat sudah tidak ada waktu untuk bekerja, bertani, tapi banyak yang dikirim dari tentara-tentara. Nah, di tengah kesulitan itu ada seorang bapak-bapak, dia punya beberapa anak masih kecil-kecil, dan pekerjaan bapak ini juga serabutan sehingga untuk kasih makan ke anaknya saja susah. Lalu kebetulan bapak ini punya seorang teman, dan teman ini kerja dengan seorang jenderal Jepang. Lalu dia minta, boleh nggak saya titip satu anak saya yang bekerja di rumah jenderal yang besar itu, jenderal Jepang. Anak itu masih kecil, baru 4-5 tahun, hanya demi sesuap nasi. Ya udah, temannya bantu anak lalu bekerja di rumah jenderal. Rumahnya sangat besar, hanya untuk sesuap nasi. Tapi anak kecil ini sangat rajin dan sangat bertanggung jawab. Tugas dia karena masih kecil, jadi kasih tugas yang sederhana. Tugasnya adalah menyiapkan sepatu dari jenderal. Setiap hari pagi besok dia mau pakai sepatu apa, dia harus siapkan. Ya, dia siapkan. Nah, kemudian sampailah musim dingin, di mana dingin sekali. Lalu anak ini karena tidur juga nggak ada dapat selimut, dan itu jenderal memang selilit anak ini, tapi dia nggak dianggap anak kecil ya, lupa hidup. Oke, waktu itu musim dingin, turun hujan. Lalu dia berpikir, saya harus siapkan sepatu untuk jenderal. Tapi dia berpikir lagi, tapi besok dingin sekali cuaca. Bagaimana kalau jenderal itu sudah pakai sepatu dan akhirnya jatuh sakit? Akhirnya dia berpikir apa yang harus dia lakukan. Anda tahu? Pikir. Lalu dia berikan perhatian ke jenderal. Sepatunya lalu dia bawa ke kamarnya, dia peluk supaya besok pagi jenderal waktu pakai sepatu itu hangat sehingga jenderal itu tidak jatuh sakit. Nah, tapi baru baring sebentar dia bangun lagi. Waduh, kalau besok jenderal cari sepatunya gimana? Karena dia juga takut bangun kesiangan. Belum ada jam beker, takut bangun kesiangan. Ya udah, akhirnya berpikir, akhirnya apa yang terjadi? Dia tidur ini kamar jenderal, dan dia tidur di pojokan kamar jenderal sambil memeluk sepatu itu. Dan benar, besoknya dia bangun kesiangan. Sehingga jenderal waktu mau ke kantor cari sepatu, mana sepatuku? Nah, dia lihat anak kecil yang biasa siapkan sepatunya di sinar sana, akhirnya bangun. Dek, bangun. Sepatu bapak di mana? Nah, akhirnya anak itu dengan penuh ketakutan berkata, lalu dia jelaskan, oh iya, sepatunya, ya keluarkan sepatunya. Saya takut jenderal jatuh sakit karena musim dingin, maka aku hangatkan sepatu jenderal dengan suhu badan saya. Lalu jenderal tanya, lalu kenapa kamu tidur sini? Oh, saya takut bangun kesiangan, dan ternyata kesiangan saya. Nah, jenderal ketika melihat anak yang begitu kecil punya integritas dan punya tanggung jawab yang luar biasa, Anda tahu gak ujungnya Pak? Dia adopsi anak itu jadi anak angkatnya. Setelah besar, dia sekolahkan, akhirnya anak itu suatu hari menjadi jenderal di Jepang. Inilah yang namanya tanggung jawab. Kita tundukkan kepala kita.